Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi TIO yang sering sekali keluar di ujian CPNS, yaitu tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Model atau jenis-jenis pertanyaan tentang materi ini sangatlah beraneka ragam ya sobat. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih supaya kita bisa tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal yang bisa membantu pemahaman sobat-sobatku sekalian. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk mari dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, selamat menonton dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Kendaraan A melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Kendaraan B melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan 3 km per jam. Jika jarak kendaraan A dan B pada saat keberangkatan adalah 72 km, setelah selang berapa jamkah dua kendaraan tersebut bertemu? Nah, jadi di sini ya, kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahui ya. Oke, apa yang diketahui. Nah, di sini kalau kita lihat kendaraan A melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Berarti kita buat K kecepatan A ya sama dengan 5 km per jam. Oke, sebelumnya ini sebelum kita lanjut ya, untuk materi jarak, waktu, dan kecepatan ini kita mempunyai rumus S sama dengan V dikali T ya, atau ini ya, S sama dengan V dikali T. S ini adalah jarak ya, kemudian V itu adalah kecepatan dan T itu adalah waktu. Nah, tapi akhir-akhir ini ya, kita sering menjumpai rumus yang lainnya ya, yang biasa kita singkat dengan rumus Jokowi ya. Ada J, K, dan W. Oke, dibentuk seperti ini ya. Ya, oke. Di sini nanti adalah dikali ya, ini nanti dibagi, ini juga dibagi. Jadi untuk rumus Jokowi ini sebenarnya lebih mudah untuk kita hafalkan ya sobat ya. Jadi misalkan kita kalau mau mencari jarak, berarti jarak itu singkatannya J, kecepatan itu ya K, waktu itu ya W ya. Jadi misalkan kalau kita mau mencari jarak, berarti caranya adalah kecepatan dikali waktu. Kita hafalkan satu rumus ini saja ya. Jadi nanti mudah. Kalau kita mau mencari kecepatan ya berarti jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan ya. Jadi silahkan nanti teman-teman atau sobat-sobat bisa menghafalkan yang mana yang lebih mudah ya. Bisa pakai S sama dengan V kali T, dengan S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu ya. Ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan di dalam pelajaran fisika ya. Tapi kalau ingin mudah, kalian juga bisa menggunakan rumus JKW atau rumus Jokowi ya, yang terdiri dari jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soalnya ya. Jadi kita gunakan rumus yang kedua ini ya, pakai istilah JKW itu ya. Nah, di sini kendaraan A melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Berarti KA sama dengan 5 km per jam. Kendaraan B melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan 3 km per jam. Berarti kita tulis dulu ya di sini ada 3 km per jam. Terus setelah itu jarak kendaraan A dan B itu 72 km ya, berarti J sama dengan 72 km. Nah, setelah selang berapa jamkah dua kendaraan tersebut bertemu? Berarti yang ditanya itu waktunya ya.
waktunya yang ditanya. Oke, berarti berdasarkan rumus, kalau mau mencari waktu di sini berarti tinggal J dibagi K ya. Berarti J dibagi K. Oke. Nah, di sini jaraknya berapa? 72. Kemudian K, karena K-nya itu kan ada 2 ya, yaitu kecepatannya kendaraan A dan B, berarti harus kita tambah ya. KA ditambah KB. 72 dibagi 5 ya, ditambah 3. Lanjut sini ya. Berarti 72 dibagi 8. Ketemunya adalah 9 jam ya. Jadi waktu untuk kedua kendaraan itu saling bertemu adalah 9 jam. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 2. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi jika ia memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, maka ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh Abu ke kantor? Nah, berarti di sini kita tulis dulu ya. Yang diketahui ya. Yang diketahui di sini pertama adalah KA ya. Kecepatannya si Abu yaitu 24 km per jam. Oke. Kemudian setelah itu K yang lain ya. K yang kedua ini berarti sama-sama Abu ya, berarti ini K1 saja supaya kita mudah ya. Ini berarti K2-nya ya. Ada berapa? 36 km per jam. Oke. Kemudian di sini kita harus hitung dulu ya ini ya. 15 menit dan 10 menit itu harus kita ubah dulu ke jam ya, karena kan di sini yang diketahui kan jam ini ya, ini kan jam, ini juga jam, berarti ini tidak boleh berbentuk menit ya, tidak boleh, jadi harus kita ubah dulu ke jam ya. Berarti di sini 15 menit itu ada berapa jam? Berarti 15 dibagi 60 ya, karena 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 15 menit kan 15 per 60 ya. Berarti sama dengannya 1/4. Satuannya berubah menjadi jam. Terus setelah itu yang 10 menit. Kita rubah juga. Berarti sama dengan 10/60 ya. 1/6 jam. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita bisa mencari jaraknya. Jarak tempuh ya. Tadi kan J rumusnya itu K dikali W ya. Kita tulis lagi ya di sini. Oke, kita tulis lagi di sini. Jokowi. Oke, kita tulis. Ini seperti ini ya. Oke, kita mau mencari J, berarti nanti rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu ya. Oke. Kecepatannya di sini untuk yang pertama itu 24 km per jam ya. Jadi ini ada 24 km per jam. Kemudian waktunya berarti ditambah dengan 1/4 ya. Karena kan di sini akan terlambat 15 menit ya. Berarti kan akan terlambat 15 menit itu artinya waktunya itu harus ditambah dengan 1/4 ya. Harus ditambah dengan 15 menit supaya waktunya itu utuh gitu loh ya. Oke, jadi di sini kalau kita lanjutkan berarti 24 dikali W, 24W. 24 dikali 1/4. Oke, berarti ketemu 24W ditambah 6 ya. Ini ketemu persamaan 1. Ya, terus sekarang kita lanjut lagi. Sini ya. Oke, lanjut lagi. Kita cari
jaraknya yang lain ya, untuk yang diketahui K sama dengan 36 km per jam ini ya. Oke, sama rumusnya. Cuma di sini diganti dengan K2 saja ya. Berarti nanti di sini berarti kita tulis K2-nya berapa? 36. Oke. Kemudian ini W-nya dikurangi 1/6. Kenapa dikurangi 1/6? Karena kecepatan 36 km per jam ini dengan kecepatan itu nanti si abu itu akan sampai 10 menit lebih awal. Lah, kalau sampai lebih awal berarti untuk menentukan waktu sesungguhnya kan harus dikurangi 10 menit itu. Berarti waktu harus dikurangi 10 menit atau 1/6 jam itu ya. Berarti W dikurangi 1/6. Ya dari sini, setelah itu kita kalikan 36 kali W, 36W, terus dikurangi 36 dikali 1/6 ya. Ini bisa kita coret ya, ini nanti ketemunya 6. Jadi 36W dikurangi 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, dari sini nanti baru bisa kita tulis ya, karena ini kan sama-sama jarak ya. Berarti bisa kita tulis 24W kalau ditambah 6 itu sama dengannya 36W dikurangi 6. Oke, 36W dikurangi 24W. Oke, berarti ini 6 ditambah 6 ya, 12. 36 dikurangi 24 berarti 12W. Sehingga nilainya W itu sama dengan 1 ya. Oke, dari sini jelas ya. Berarti nanti kita bisa menghitung ya J-nya. Oke, J-nya berarti 24W ditambah 6 ya. Nah, ini dari mana? Silahkan kalian bisa mengambil ya jarak itu dari persamaan 1 atau persamaan yang kedua ya. Nanti nilainya pasti sama saja. Jadi kita ambil yang angkanya kecil ya untuk yang persamaan 1 ini, yaitu 24W ditambah 6. Oke, berarti W-nya sudah ketemu 1 ya, ditambah 6 ya, berarti 30. Nah, karena jarak berarti ya 30 kilometer. Jadi jarak tempuh abu ke kantor itu sama dengannya 30 kilometer. Kalau misalkan kita pakai yang J persamaan kedua juga sama saja ya nanti ya. Berarti ini nanti 36 dikali 1 dikurangi 6. Ya sama juga 30 ya. Berarti ketemu jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal ketiga, dua orang pengendara sepeda melakukan start pada suatu rute dari suatu titik yang sama dengan selisih waktu 3 jam. Pengendara kedua bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam dan memulai perjalanannya 3 jam setelah pengendara pertama yang berkecepatan 6 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan pengendara kedua untuk menyusul pengendara pertama terhitung dari saat pengendara kedua memulai perjalanannya? Nah, oke, jadi di sini harus kita tulis dulu ya yang diketahui. Oke, diketahui pertama ya, pengendara kedua bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam, berarti K2 ya ada 10 km per jam. Kemudian untuk yang pengendara pertama ya berarti K1 ya mempunyai kecepatan 6 km per jam. Nah, kalau di sini ada kalimat berapa waktu yang dibutuhkan pengendara kedua untuk menyusul pengendara pertama ya. Pengendara kedua menyusul pengendara pertama. Ini kan berarti jaraknya pasti sama ya kan? Karena kan bisa menyusul ya. Berarti di sini jaraknya itu sama. Berarti jarak pengendara satu itu nanti sama dengan jarak dari pengendara yang kedua. Nah, tadi berdasarkan rumus
Jokowi ya atau JKW, berarti untuk mencari J kan tinggal K dikali W saja ya, berarti K1 dikali W sama dengan K2 juga dikali dengan W. K1-nya itu ada 6. Nah, karena di sini untuk yang pengendara 1 ya, ini kalau dilihat ya, pengendara kedua bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam dan memulai perjalanannya 3 jam setelah pengendara pertama. Ya, berarti nanti di sini yang si pengendara pertama itu entah itu nanti waktunya berapa itu ditambah dengan 3 jam ya karena perjalanannya itu dimulai 3 jam ya. Oke. Kemudian ini K2, W-nya ini tetap W ya. Oke, sekarang kita cari 6 kali W berarti 6W, terus ditambah 18. Ini K2, K2-nya maaf kita ganti ya ini, nanti dengan 10. Oke, kita tulis lagi nih, 6W ditambah 18, K2-nya kita ganti ya dengan 10W ya. Berarti nanti ini 10 dikurangi 10W dikurangi 6W 4W ya. Berarti sini 18. Berarti W sama dengan 18 dibagi 4. Berapa? 18 dibagi 4? Ketemu 4,5 ya. 4,5 jam. Nah, oke, berarti jawabannya di sini waktu yang dibutuhkan pengendara kedua untuk menyusul pengendara pertama terhitung saat pengendara kedua memulai perjalanannya adalah 4,5 jam atau C. Lanjut. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota H ya. Ada kota P ya ke kota H dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam ya. Berarti di sini kecepatan saat pergi. Oke. Kecepatan saat pergi ya. Di sini ada 40 km per jam. Kemudian kembali dengan kecepatan rata-rata, berarti kecepatan kembali ya atau kecepatan datang itu sama saja ya. Oke, kecepatannya berubah menjadi 60 km per jam. Jika jarak dari kota P ke kota H adalah, berarti ini jaraknya 120 km. Berapakah kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Yang namanya seluruh perjalanan itu kan berarti pulang pergi ya. Oke, paham ya dari sini nanti ya. Jadi di sini kita mau mencari dulu yang pertama itu adalah waktu ya. Waktu pergi. Berarti berdasarkan rumus Jokowi kalau mau mencari waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan pergi ya otomatis ya. Kecepatan pergi. Oke, jaraknya 120, kecepatan perginya 40, berarti ketemunya adalah 3 jam ya. Kemudian lagi kita mencari waktu datangnya. Berarti J per K datang. J-nya 120, K datangnya 60, berarti ini ketemu 2 jam. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti nanti kita bisa mencari W totalnya ya. Berarti W total itu 3 ditambah 2 ya, yaitu sama dengannya 5 jam. Nah, kalau sudah ketemu 5 jam, berarti nanti kita bisa mencari yang namanya, apa itu namanya? K ya, atau kecepatan rata-rata. Berarti kalau kecepatan rata-rata pakai rumus ini cara mencarinya adalah C dibagi dengan W.
Nah, karena ini seluruh perjalanan kan berarti bolak-balik ya. Berarti nanti jaraknya ya 120 dikali 2 dibagi dengan W-nya tadi ketemu di sini 5 ya. Berarti 120 dikali 2 temunya adalah 240 ya. Dibagi 5 berarti ketemunya adalah 48. Satuannya kecepatan yaitu kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Doni berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Anton berjalan kaki. Ketika ujian, Anton berhasil mengerjakan semua soalnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan memulai berjalan pulang. Doni berhasil menyelesaikan semua soalnya pada pukul 13.12 WIB dan berlari mengejar Anton. Pada pukul berapakah Doni akan menyusul Anton? Nah, jadi di sini cara pengerjaannya kita tulis dulu ya yang diketahui ya. Oke, ini diketahui, berarti ini Anton berangkat pukul 13 dan disusul oleh si Doni ya pada pukul 13.12 ya. Jadi punya selisih 12 menit ya. Nah, di sini ada kata-kata pada pukul berapakah Doni akan menyusul Anton, berarti nanti jaraknya sama ya. Jaraknya si Anton ya, itu sama dengan jaraknya si Doni. Oke, berarti ini ada kata-kata lagi ya yang bisa dijadikan kunci ya. Di sini kan ada Doni berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Anton. Berarti si Doni ini kan tadi yang kedua ya. Berarti ini K2 itu sama dengan 4 kali K1. Kecepatan si Anton ya. Jadi kalau J-nya Anton berarti ya J 1 ya sama dengan J2. Kecepatan Anton itu nanti sama dengan jaraknya Anton itu sama dengan jaraknya Doni gitu ya. Oke, sekarang untuk mencari J berdasarkan rumus Jokowi tadi berarti tinggal K dikali W ya, berarti K1 dikali dengan W ya. W-nya di sini itu nanti kita tambah dengan 12 ya. Ya, karena tadi kan jaraknya 12 ya. Si Anton tadi kan berangkatnya itu jam 13 ya. Sementara si Doni jam 13.12. Jadi nanti di sini waktunya ya W ditambah 12 ya. Oke, sedangkan yang ini untuk yang jaraknya si Doni berarti K2 dikali W saja ya. Jadi ini kita tulis K1. Oke, kemudian ini tetap kita tulis W ditambah 12 seperti ini. K2-nya kita ubah menjadi 4K1 dikali W. Oke, baru setelah itu di sini kita kalikan ya K1 dikali W berarti K1W 12K1 4K1 dikali W ya. Berarti nanti di sini ya kita hitung ini ya, berarti 4K1W dikurangi K1W. Ini ya, pindah ruas ya. 4 dikurangi 1 ya, ini kan hasilnya 1 ya. Berarti ada 3K1W. Di sini 2K1. Berarti K1-nya bisa sama-sama dicoret ya. Sehingga W-nya di sini ketemu, maaf ini 12. Oke, W-nya ketemu 12 dibagi 3. Berapa? 4 ya. Jadi di sini kita tulis dulu ya. W-nya itu sama dengan 12 dibagi 3 ya, 4. 4 itu apa sih? 4 itu artinya menit ya. Karena di sini tadi kan 12 itu kan ini simbolnya menit ya. Jadi hasilnya 4. 4 ini juga menit ya. Berarti pertanyaannya pada pukul berapakah Doni akan menyusul Anton? Nah, berarti waktu
menyusul ya. Waktu menyusulnya berarti jam 13.12 tadi itu ditambah dengan 4 menit yang sudah kita cari itu ya. 4 menit itu berarti nanti nulisnya maaf 00.04 ya. Tuh, jadi jelek ya ini ya. Maksudnya ini tadi 4 menit ya, ini 00.04 itu ya. Oke, berarti 13.12 ditambah 00.04 berarti 13.16 ya, WIB. Oke, jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang mana? A. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, bagaimana sobat-sobatku semuanya? Sudah memahami ya macam-macam soal dari jarak, waktu, dan kecepatan ya. Semoga soal-soal yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.